Halo Bu, nama saya John Peter Estemis Rubati. Saya dari 12 MIA 5 dan di sini saya akan menjelaskan tentang Jakarta Informal Meeting atau JIM. Dalam hubungan internasional Indonesia tidak hanya ikut serta dalam berbagai organisasi internasional. Indonesia juga ikut serta dan berperan aktif dalam menyelesaikan konflik antar negara. Salah satu konflik tersebut adalah konflik antara Vietnam dan Kamboja yang diselesaikan melalui Jakarta Informal Meeting atau JIM. Jakarta Informal Meeting atau JIM merupakan pertemuan yang diarahkan oleh Indonesia dalam rangka untuk menyelesaikan konflik antar negara melalui jalur diplomasi. Dalam konteks ini, konflik antar negaranya adalah konflik antara Vietnam dan Kamboja. Latar belakang: pelaksanaan Jakarta Informal Meeting didasari karena adanya konflik antara Kamboja dan Vietnam. Konflik ini didasari karena kudeta yang dilakukan oleh Jenderal Lon Nol terhadap Pangeran Kamboja Sihanouk. Konflik tersebut terjadi karena Lon Nol ingin terlibat dalam perang Vietnam, sedangkan Sihanouk tidak. Hal itu membuat bentrok antara Kamboja dan Vietnam karena Jenderal Lon Nol itu membantai semua keturunan Vietnam yang ada di Kamboja. Hal ini pun membuat perang antara Vietnam dan Kamboja berkelanjutan. Untuk mengupayakan perdamaian antara konflik tersebut, Menteri Luar Negeri Indonesia, Ali Alatas, memprakarsai sebuah perundingan yang diberi nama Jakarta Informal Meeting. Jakarta Informal Meeting pertama. Setelah mendapat persetujuan dari kedua belah pihak, JIM pun dilaksanakan. Jakarta Informal Meeting pertama dilaksanakan pada tanggal 25-28 Juli 1988 di Bogor, Indonesia. Jakarta Informal Meeting pun dihadiri oleh para petinggi-petinggi dari Kamboja dan Vietnam dengan Thailand sebagai mediator atau penengah. Hasil dari Jakarta Informal Meeting pertama adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Vietnam menarik pasukannya dari Kamboja, lalu yang kedua adalah diturunkannya PBB ke perbatasan Kamboja. Jakarta Informal Meeting kedua. Sekitar 7 bulan setelah Jakarta Informal Meeting pertama, diadakanlah Jakarta Informal Meeting kedua, atau tepatnya pada tanggal 19-21 Februari di Jakarta. Pada Jakarta Informal Meeting kedua ini, Menteri Luar Negeri ASEAN turut hadir untuk ikut berunding bersama hasil dari Jakarta Informal Meeting kedua. 1. Gencatan senjata di Kamboja. Setelah Jakarta Informal Meeting, Vietnam dan Kamboja setuju untuk menghentikan seluruh konflik atau perang bersenjata di seluruh wilayah Kamboja. 2. Penarikan pasukan Vietnam. Segera setelah gencatan senjata, Vietnam sepakat untuk menarik seluruh pasukannya dari Kamboja paling lambat pada tanggal 30 September 1989. 3. Pembentukan Koalisi Pemerintahan Kamboja Demokratik. Koalisi ini bertujuan untuk melengsarkan rejim Kamboja Demokratik. Koalisi ini terdiri dari Partai Phu Chi Pek yang dipimpin oleh Nahodom Sihanouk yang merupakan Pangeran Kamboja, Khmer Merah, dan Front Pembebasan Nasional Rakyat Khmer. 4. Pengawasan internasional di Kamboja. PBB pun mengirim pasukannya untuk mengawasi penarikan pasukan Vietnam tadi. Pada akhirnya, konflik antara Kamboja dan Vietnam berhasil diselesaikan melalui Perjanjian Paris pada tanggal 23 Oktober 1951. Peran Indonesia. 1. Sebagai fasilitator mediasi. Pada konflik ini, Indonesia mengajukan diri sebagai tuan rumah mediasi yang dilakukan di Bogor dan Jakarta. 2. Pengiriman pasukan ke Kamboja. Indonesia mengirimkan pasukan kontingen 12A sampai 12D. Pasukan ini berfungsi untuk menjaga transisi pemerintahan Kamboja. Jumlah pasukannya menjadi jumlah yang terbesar, yaitu sebanyak 3.097 personil. Dampak Jakarta Informal Meeting. Selain dapat mendamaikan konflik antara Kamboja dan Vietnam, Jakarta Informal Meeting juga membuat hubungan baik antara Indonesia, Vietnam, dan Kamboja. Dan tak hanya itu, JIM juga membuat Indonesia dipandang baik oleh dunia
berperan aktif dalam menyelesaikan konflik antar negara yang merupakan tujuan dari negara Indonesia, yaitu menciptakan perdamaian dunia. Sekian dari saya, terima kasih.